Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Ozo Life and Hobby. Dan kita masih ada dalam program Hobi Gadget. Baik, kali ini saya akan menyampaikan review penggunaan Mi 11 ini ya, yang sebelumnya saya unboxing dan kemudian saya ada juga bikin review kameranya. Kali ini saya akan membahas review penggunaan sehari-hari saya dari Mi 11 ini sebagai daily driver. Oke. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya, konten ini, supaya nanti selanjutnya saya akan menyampaikan kembali konten-konten lain mengenai gadget. Kita lanjut untuk membahas dari HP Mi 11 ini ya. Kalau dari ukuran ya, dari desain ya terlebih dahulu, dari ukuran, dari ketebalan, HP ini enak sekali untuk digenggam ya. Jadi ini cukup tipis dibandingkan dengan HP-HP saya sebelumnya, karena sebelumnya saya pakai Black Shark 2 Pro dan kemudian saya pakai Redmi Note 9 Pro. Itu cukup tebal menurut saya, karena mungkin saya terbiasa pakai dua HP itu, jadi HP ini terasa cukup tipis bagi saya ya. Jadi saya cukup nyaman dan enak menggenggamnya, walaupun sehari-hari saya menggunakan, sebenarnya saya menggunakan casing ya. Casingnya ya, ini casing yang saya gunakan ya. Dimana saya belinya, ini saya beli online shop di Tokopedia. Ini jadi casingnya mantap ya, ini lumayan, ini menutup kameranya karena bump kamera dari Mi 11 ini cukup tebal ya. Dia cukup menonjol, jadi ini sangat riskan menurut saya kalau kita nggak pakai casing. Jadi kalau saya sih orangnya khawatir ya, khawatir sekali. Ini lihat nih, bumpnya ini cukup tebel. Jadi walaupun kita pakai casing bawaannya, bump yang kamera utama ini masih tembus, jadi masih menonjol ya. Jadi saya khawatir ini bisa lecet, jadi saya beli yang seperti ini menutupi sampai dengan bump yang paling tinggi. Ini mantap banget sih, jadi saya lebih aman menggunakannya ya. Jadi kalau untuk bahannya, case belakangnya ini menggunakan Gorilla Glass 5. Ini warnanya udah sempat saya bahas sekilas di konten sebelumnya. Ini bahannya Gorilla Glass 5 ya, warnanya grey. Jadi sebenarnya kalau untuk warna lain tuh ada di pasaran, itu satu lagi warna biru. Ini warna grey gelap gitu, namanya midnight grey ya. Bahannya itu finishingnya matte gitu, jadi ini nggak menimbulkan sidik jari ya. Cukup halus ya. Kemudian juga bobotnya cukup ringan. Ini kalau nggak salah tidak sampai 200 gram ya. Bobot ringan ini berakibat di kapasitas baterai tidak sampai 5000 mAh. Kalau nggak salah itu sekitar 4600. Nanti speknya akan saya tampilkan juga di sini. Ini 4600 mAh. Jadi untuk penggunaan sehari-hari itu screen on time-nya itu sekitar hanya 4-6 jam ya, tergantung pemakaian. Jadi kalau pemakaian normal saya biasanya cabut casan itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya cabut casan ya. Jadi bangun tidur jam 6 saya cas, jam 7 saya cabut. Itu sekitar jam 4, jam 5 saya udah harus ngecas lagi. Itu dengan penggunaan normal saya tuh pakai WhatsApp, Instagram, kemudian YouTube, balik WhatsApp, Instagram gitu-gitu aja. Ya, jadi tidak main game. Mungkin main game sesekali lah, hanya mungkin ya 15-20 menit main Mobile Legend. Saya nggak pernah main game sampai terlalu lama ya. Jadi ya, atau buka-buka kamera, itu cukup, menurut saya cukup cepat ya. Karena sebelumnya saya pakai Redmi Note 9 Pro itu kalau cabut jam 7 itu bisa ngecas lagi jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi kalau di HP ini menurut saya cukup cepet ya. Ya wajar, pertama dari kapasitas baterainya 4600 mAh. Kemudian ini saya setting semuanya mentok. Jadi di resolusinya saya setting mentok di 2K ya. Kemudian 120 Hz-nya saya hidupin ya. Kalau kita lihat di sini nih, di sini display resolutionnya ini saya setting mentok ya. Tuh, itu saya setting dia nih di sini, terus 120 Hz-nya saya hidupkan.
terus ya. Kemudian juga untuk always on display juga saya hidupkan terus ya. Tuh, always on display saya hidupkan. Nah, itu mungkin bisa lebih hemat kalau misalnya teman-teman hanya pakai Full HD atau hanya dihidupkan 60 Hz-nya aja, nggak 120 Hz-nya. Kemudian kalau misalnya always on display-nya juga dimatiin, mungkin bisa lebih hemat lagi ya. Tapi kalau saya sih kalau ada fitur-fitur tersebut, kenapa nggak digunakan? Jadi saya maksimalkan semuanya biar puas makanya. Jadi juga makanya benar-benar enak ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai kamera tuh jadi lebih cepat juga. Jadi kalau kita pakai kamera, video gitu-gitu bisa lebih cepat lagi 1 jam atau bahkan 2 jam lebih cepat lagi habisnya. Ya, kemudian kalau kita full nonton YouTube terus itu paling-paling ya hanya 6 jam, 7 jam. Ya, jadi untuk penggunaan baterainya saya hanya bilang di sini cukup ya. Nah, untuk speakernya sih mantap banget sih ini. Saya nggak ada komplain dari speakernya karena sebelumnya saya pakai Black Shark 2 Pro, itu menurut saya udah cakep. Ternyata ini jauh lebih cakep ya. Ini stereo, terus juga saya bandingkan dengan Mi 11 nggak kalah lah, walaupun di bassnya kalah dari Mi 11, tapi output sound dari Mi 11 ini dia lebih balance semuanya ya. Kemudian dari modul getarnya enak banget ini, kalau kita pakai untuk ngetik ini bener-bener enak banget. Jadi di getarannya ini benar-benar kerasa, getarannya itu enak banget untuk ngetik. Jadi feel dari ngetik itu benar-benar luar biasa. Terus kalau misalnya kita scroll gitu pas lagi seret mentok tek, dia kayak getaran sedikit tek, jadi kerasa mentok gitu. Kayak dikasih tahu nih udah mentok gitu ya. Jadi untuk modul getarnya ini mantap ya, memang kerasa flagshipnya. Kemudian ini belum ada sertifikasi anti air maupun anti debu ya, IP rating itu belum ada. Tapi kalau saya nonton dari youtuber yang bongkar HP Mi 11 ini, itu di setiap lubang-lubangnya ini udah ada seal ya, udah ada seal karet. Jadi menurut saya ini sebenarnya sudah aman kalau misalnya tidak sengaja terkena percikan air ya, ataupun debu sedikit-sedikit oke lah ya. Jadi kalau tidak sengaja ya, tapi jangan disengaja karena tidak ada ya, tidak dijamin ya, tidak ada sertifikasi yang menjamin ini tahan dari air ya. Jadi baiknya tetap dijaga karena tidak ada sertifikasi. Kalau nanti Mi 11 Ultra itu udah launching di Indonesia, nah itu udah ada sertifikasi IP68 kalau nggak salah. Itu udah cakep banget sih, mana kameranya cakep, terus ada sertifikasi juga ya. Oke, kemudian ini sudah NFC ready ya, udah ada NFC-nya. Bisa teman-teman lihat tuh, di situ ada NFC di sini. Ya, ini NFC ya, udah ada NFC ready. Jadi untuk e-money mau tambah saldo kah atau mau cek saldo udah bisa ya. Dan dari displaynya sendiri, displaynya ini udah AMOLED, ukurannya 6,81 inci, rasio 20:9 ya, rasio 20:9. Ukurannya 1440 x 3200 pixel atau 2K ya, jadi benar-benar tajam banget. Terus udah 120 Hz ya, jadi untuk scrolling tuh mulus banget. Dan saya coba install game yang udah udah mendukung 120 Hz nih, Sonic Boom itu enak banget mainnya lari-lari doang sih, tapi buat enak banget, mulus banget gitu. Jadi untuk tampilannya ini keren sih, terus buat nonton juga enak banget. Jadi kemudian ini juga dilapisin dengan Corning Gorilla Glass Victus ya, jadi sebenarnya udah aman banget walaupun kita nggak pakai pelapis atau pelindung kaca lagi. Di sini sebenarnya udah aman, tapi saya masih pakai ya karena saya tetap aja parno orangnya, walaupun udah dibilang Corning Gorilla Victus kayak apa kayak saya tetap pakai. Ini saya pakai yang hydrogel ya, saya nggak pakai yang tempered glass karena masang tempered glass sendiri itu ya, masang sendiri itu susah kalau yang diri melengkung gini ya, karena nggak ada yang full glue tuh biasanya yang murah-murah tuh pasti jelek. Tapi kalau yang bagus, yang mahal, yang 200 ribuan itu dia pakai UV gitu ya, ada lemnya, cairan lemnya, terus dikasih UV gitu. Itu masangnya susah, jadi saya nggak mau ambil risiko, ya udah saya ambil yang hydrogel aja. Yang penting dia terlapisi, masangnya gampang dan juga aman ya. Ini saya pakai yang anti glare ya, jadi ini nggak ada ngecap sidik jari juga. Di sini anti glare dia. Tampilannya kalau misalnya mati kayak gini tuh. Gitu. Oke.
Kemudian ini menggunakan MIUI 12.0.3 berbasis Android 11 ya. Untuk iklan udah nggak ada lagi ya di sini. Jadi kalau kita buka file manager di sini udah nggak ada iklan lagi. Kita buka themes udah nggak ada iklan lagi. Udah enak lah pengalamannya, kita udah nggak akan lihat iklan lagi seperti di HP Xiaomi yang di mid range ya. Tapi yang saya rasakan di sini ada di bug di notifikasi. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp masuk beberapa dari si A, si B, si C, misalnya dari si A duluan masuk, kemudian si B, si C. Ini tiga-tiganya belum kita jawab. Nanti pas masuk WhatsApp dari si D misalnya, itu yang nongol di atas ini masih WhatsApp yang dari si A. Jadi yang bukan WhatsApp terakhir yang nongol, tapi yang WhatsApp yang pertama dari si A. Nah, itu saya masih merasakan saya sedikit kurang nyaman ya, karena akhirnya saya harus buka dulu mana yang terakhir gitu ya. Jadi saya rasa semoga nanti di update MIUI selanjutnya itu udah di fix ya. Atau mungkin teman-teman bisa bantu atau ada settingannya atau gimana, bisa tolong komen di bawah, bisa bantu saya. Kalau saya sangat tidak nyaman, saya sih berharap ada perbaikan di update MIUI selanjutnya ya. Untuk yang lain nggak, no complain, mantap banget MIUI ini. Saya sih merasa mulus-mulus aja, tidak ada masalah. Untuk susunannya, ikonnya, semuanya sih saya sudah terbiasa ya, karena saya udah dari tahun 2016, 2017 udah pakai Xiaomi, jadi udah terbiasa MIUI. Ya, kemudian untuk kamera udah dibahas secara khusus ya di konten saya sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi, bisa teman-teman tonton. Di situ saya sudah coba bandingkan video Mi 11 ini dengan iPhone 11 ya. Bisa teman-teman lihat di situ nanti di mana kerennya, di mana kekurangannya, di mana bagaimana perbandingan dengan iPhone 11, bisa nanti teman-teman lihat di link yang saya sertakan di deskripsi. Kemudian mungkin yang belum saya sampaikan itu fitur-fitur yang ada di fitur-fitur lain ya, yang dari kamera Mi 11 ini ya. Seperti yang pertama fitur night. Nah, night mode ini udah biasa ya, 108 MP ya, jadi kita bisa klik 108 MP ini untuk menghasilkan foto dengan resolusi benar-benar 108 MP. Kemudian short video, panorama udah biasa, dokumen, jadi kita bisa foto terus langsung tampilannya tuh kayak kayak di scan gitu dia, kayak dokumen di scan. Kemudian ada fitur vlog. Nah, ini fitur vlog ini sebenarnya fitur yang mantep banget ya. Ini tuh kayak template video gitu, jadi kita bisa bikin video singkat dengan slide video yang sudah ada templatenya. Nanti saya tampilkan video yang sudah saya buat pakai pakai menggunakan dengan template vlog ini ya. Ini keren banget. Kemudian ada lagi slow motion, itu udah slow motion ini sayangnya hanya ada di 120 fps dan 480 fps ya, nggak ada di 240. Jadi 120 fps dan 480 fps ya. Kemudian time lapse ya, time lapse ini udah biasa. Terus ada movie effect. Nah, ini movie effect ini ada magic zoom, slow shutter, time freeze, night time lapse, parallel world. Ini bisa kalian coba satu-satu nanti kalau kalian udah beli. Ini keren banget sih ini, terutama magic zoom sama time freeze. Nanti saya coba yang di magic zoom sama time freeze, nanti saya tampilkan ya videonya. Kemudian ada long exposure. Ini juga ada 1 2 3 4 5 6 template ya. Jadi long exposure ini bisa bikin video main-main cahaya gitu ya. Dan juga ini ada starry sky ini, jadi kita bisa pakai tripod taruh, itu bisa nanti ngambil bintang di langit ya. Oke, kemudian dari performa. Jadi di Mi 11 ini kita coba lihat Antutu skor, Antutu benchmarknya itu ada di 700 ya. Ini saya udah coba tadi, saya tes running di Antutu benchmark, ini ada di 766.813 ya, 766.813. Jadi ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan
Snapdragon 88 yang terbaru. Kayak contoh di Black Shark 4 Pro itu jauh ya, Black Shark 4 Pro itu udah sampai tembus 820-an ribu kalau nggak salah. Termasuk di Mi 11 Ultra dan Mi 11 Pro itu udah tembus 800-an ribu ya. Tapi tidak masalah sih, menurut saya tidak masalah, karena sebenarnya di Mi 11 ini nggak buat main game-game banget ya. Jadi kalau buat main Mobile Legend atau COD mungkin udah ngangkat banget ya, dia bisa di mentok kanan dan lancar jaya. Nanti kita coba main game ya. Untuk suhu ya, untuk suhu pemakaian normal saja. Kalau kita misalnya buat sosial media kayak sekarang ini posisinya sekarang yang saya pegang ini, saya nggak ngapa-ngapain, ini agak terasa ya. Coba ya kita cek ya, sebenarnya masih nyaman. Kita cek di suhunya ada, nah di 38 ya, 38,6. Sebenarnya masih nyaman, tapi ini sebenarnya udah, kalau di orang udah demam ya, udah agak hangat. Padahal ini nggak ngapa-ngapain dari tadi. Ini saya cuman pakai untuk merekam suara aja ya, buat ngerekam suara. Itu sudah di 38,6. Jadi kalau main Mobile Legend aja itu udah terasa hangatnya, kerasa. Kadang-kadang kalau kita cuman scroll nonton video deh, nonton YouTube, itu kerasa ya, itu kerasa hangatnya, kerasa. Kemudian kalau main, saya kemarin coba sekali main CODM itu juga hangat ya, cuman saya belum cek suhunya. Nanti kita secara khusus kita mainkan gamenya, kita lihat berapa suhunya naiknya, kemudian berapa baterainya berkurang ya. Mungkin langsung kita coba aja ya, kita coba main game Mobile Legend dan CODM. Yuk kita kita tes main game. Oke, ini udah di setting rata kanan semua ya, semuanya udah aktif, tinggi, aktif semua. Oke. Angelanya di situ. Oh, pakai spirit. Oke, sekarang kita cek suhunya. Suhu di layar 43,4, suhu di belakang 41,2, di dekat kamera 42,6. Ini cukup hangat ya, di bawah 39,9. Oke, sekarang kita cek lagi suhu sebelum main CODM. Oke, ini untuk CODM juga udah di rata kanan semua ya, very high graphic quality, frame rate max, terus semuanya dihidupin. Oke, kita mulai aja. Oke, suhunya sampai 47 ya. Ini kalau saya pegang nih udah nggak nyaman. Di bawah 43, di belakang ini 43,3. Jujur tadi main udah nggak nyaman dipegang ya, karena udah kayak nyelekit gitu. Ya, panas ya kalau untuk main CODM. Oke teman-teman,
itulah tadi review saya ya, review penggunaan Xiaomi Mi 11 ini sebagai daily driver saya. Dan tadi kita sudah coba main game. Jadi bisa saya simpulkan untuk Mi 11 ini di range harga 10 juta ini worth it ya. Dari desain, terus tampilan layar itu udah keren banget ya. Dari performa nggak usah ditanya ya. Jadi dari kamera juga ini bisa banyak banget dieksplor, apalagi ini kan ada pro mode-nya ya kameranya. Nanti kita bisa setting-setting dimain di RAW, terus kita bisa mainkan di Lightroom, bisa banyak kita explore ya. Jadi kalau secara overall saya merekomendasikan ya, bila mana teman-teman ada budget 10 juta terus bingung ya mau HP apa, kalau melihat desain terus performa ya, saya bisa merekomendasikan HP ini. Mungkin dari brand lain itu dengan harga yang sama, ada yang baru rilis itu Vivo X60 Pro ya. Tapi saya udah lihat beberapa review dari youtuber lain, itu dia pakai Snapdragon 870 ya. Kalau ini udah Snapdragon 888, jadi dari Antutu benchmark tuh jauh lebih tinggi. Cuman unggulnya Snapdragon 870 tuh lebih adem ya. Jadi ini memang agak sedikit lebih hangat, tapi performanya nggak usah ditanya. Oke teman-teman, demikian dulu review Mi 11 dari saya ya. Tolong like video ini kalau kalian suka, tolong di subscribe dan nyalakan loncengnya, dan nantikan video-video saya selanjutnya untuk mereview atau unboxing atau apapun tentang gadget lainnya ya, mungkin dari merek lain ataupun dari Xiaomi juga, dari model yang lain. Oke, sampai jumpa lagi.